Kabur naik motor, dua anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan dua anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. Dua anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambong, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo,
Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024
akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob.
Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota BRIMOB dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI,
Keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya.
Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian.
Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Tekan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI,
Keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya.
Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya. Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian.
Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak, namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lestari di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelekwaker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan.
Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut.
Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia,
8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia RI, para prajurit TNI melaksanakan penindak MD. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk, 1 sopir tewas, dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2002, pelaku penembakan lintas di Trans Jaya, Distrik Kabupaten Yali, Papua, 1 sopir tewas. Ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelaku pecatan Polri. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pas menciptakan kekacauan, jika tak. Sekedar informasi, merupakan pelaku penjima Polres itu yang lalu. Setelah asekan militer Indonesia sebagai pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang media sosial. Akan tetapi gaskan, bukan tembakan terbenah was berinisial C.
Kepala Penerangan Komando Kodam 17 Kolonel Infanteri Chandra Kum menyebut PM adalah yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan. IU Polri versus OPM di Algojo. Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota, klaim bahkan oleh pihak Polri. Papua Barat, lawan membenarkan telah dari detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran. Namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakangnya. Sebi Sambo mengatakan OPG Rumah 1 Polisi PB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. Tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX termonitor dari arah Tinggi Nambut. Selain pengejar keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM TNI turun tangan. 3 anggota pasca terlak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 3 tembak diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak pada 2 Desember 2024. Juru bicara Sebi Sambom jelek wakak dalam peristiwa anggota TPNPB Kodam 8
Intan Jaya TPNPB di markas Ugimba. Baku tembak keduanya sekitar. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 3 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Indonesia NKRI kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke terjadi baku tembak hebat antara OPM dan Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimopolres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa,
8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial.
Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak,
Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimopolres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.
Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebi. Sekedar informasi,
Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serka Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM,
Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelekwaker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor,
2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan.
Nahas, satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024
akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak, namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux.
Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota BRIMOB dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku.
Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serka Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa,
8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK.
Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Seby Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Seby Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertumar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum.
Sertu Mar Ismunandar, dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun,
Klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024,
Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik.
Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelekwaker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra.
Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jakarta Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut.
Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak, namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia,
8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM,
membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut.
Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak, namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB,
Kata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya,
Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat.
Satu dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB,
yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel.
Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang aske mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebi. Sekedar informasi, aske mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut,
sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelekwaker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis.
Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serka Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo,
Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024
akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux.
Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota BRIMOB dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku.
Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa,
8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak, namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK.
Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum.
Sertu Mar Ismunandar, dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun,
Klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Seb Bisambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Seb Bisambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024,
Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertumar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik.
Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra.
Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut.
Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia,
8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM,
membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jakarta Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut.
Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak, namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB,
Kata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya,
Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat.
Satu dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB,
yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel.
Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang aske mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebi. Sekedar informasi, aske mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut,
sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis.
Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo,
Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024
akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak, namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux.
Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota BRIMOB dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serka Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku.
Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa,
8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelekwaker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor Distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK.
Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jakarta Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum.
Sertu Mar Ismunandar, dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya. Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun,
Klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024,
Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertumar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik.
Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra.
Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Seb Bisambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Seb Bisambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut.
Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia,
8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM,
membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut.
Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB,
Jakarta Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, Jakarta Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya,
Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jakarta Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat.
Satu dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak, namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB,
yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel.
Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang aske mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, aske mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut,
sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis.
Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo,
Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024
akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya,
Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota BRIMOB dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI,
Keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya.
Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian.
Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serka Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323
Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya. Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Mark dan Faan lari ketakutan ke hutan.
Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut.
Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia,
8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM,
membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serka Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut.
Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB,
Jakarta Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya,
Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serka Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat.
Satu dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB,
yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel.
Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang aske mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, aske mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut,
sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis.
Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo,
Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serka Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024
akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux.
Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota BRIMOB dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku.
Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa,
8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor Distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK.
Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Seby Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Seby Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI,
kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertumar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum.
Sertu Mar Ismunandar, dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun,
Klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024,
Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik.
Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra.
Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serka Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut.
Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, jikata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia,
8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infanteri Chandra Kurniawan CMM,
membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jakarta Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut.
Jelekwaker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelekwaker. Tokoh OPM bernama Jelekwaker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak, namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB,
Kata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya,
Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat.
Satu dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB,
yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel.
Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang aske mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, aske mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Asek Mebel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut,
sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Tik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis.
Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo,
Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, satu sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024
akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrad tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrad. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrad. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimo Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux.
Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota BRIMOB dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku.
Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Vaan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, Jekata Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024. Ia menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa,
8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Vaan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor Distrik Bamus Bama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK.
Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sepbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Transwamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum Sertu Mar Ismunandar dan Serkas Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, JKT Kuswara melalui keterangan resminya, Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024, akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sepbi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh jubir OPM, Sebbi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebbi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebbi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamusbama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di distrik Bamusbama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun, klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sebbi Sambom selaku jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodam 33 Rumana Tambrau menyerang 1 unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodam 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis. Kabur naik motor, 2 anggota OPM penembak mati prajurit marinir disergap di Puncak Jaya. Satgas Operasi Damai Kartens 2024 mengamankan 2 anggota kelompok kriminal bersenjata, KKB, yang terlibat dalam serangkaian aksi penembakan terhadap warga sipil dan aparat TNI di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Penangkapan terjadi di Jalan Trans Wamena Puncak Jaya, Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut. 2 anggota KKB, JKT Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Selasa, 8 Oktober 2024. Identitas pelaku atas nama Alison Wonda alias Kumara, lahir di Paralo, 1 Juli 2001, warga Kelurahan Paralo, Kecamatan Tinggi Nambut. Lalu, Yotenus Wonda alias Maleki, lahir di Mulia, 8 Juli 1998, warga Kelurahan Jimbanime, Kecamatan Yamoneri, Puncak Jaya. Yotenus Wonda alias Maleki terlibat dalam penembakan pada 17 Maret 2024 yang menewaskan Sertu Mar Ismunandar dan melukai Serkas Salim Lesluhu di samping Puskesmas Mulia, Kampung Kulirik. Yotenus Wonda alias Maleki mengakui bahwa dirinya turut serta merencanakan aksi bersama beberapa anggota KKB lainnya, termasuk Ternus Enumbi dan Alison Wonda. Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengungkap saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan berlanjut kepada pelaku penembakan almarhum.
Sertu Mar Ismunandar, dan Serka Salim Lestaluhu di Kulirik Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Penyidikan dilakukan pada Senin, 7 September 2024, dan pelaku berinisial AW dan YW resmi ditetapkan sebagai tersangka aksi penembakan, kata Kuswara melalui keterangan resminya. Selasa, 8 Oktober 2024. Adapun kronologi kejadian itu, berawal pada Sabtu, 5 Juli 2024, saat anggota Satreskrim Polres Puncak Jaya bersama dengan Satgas Operasi Damai Kartens 2024 akan melaksanakan giat pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait pembunuhan almarhum Brigpol Kiki Supriyadi di Polsek Ilu. Sesampainya di Kampung Lumbuk, Distrik Tinggi Nambut, tersangka AW yang berboncengan menggunakan motor Jupiter MX King warna biru telah termonitor dari arah Tinggi Nambut, sehingga tim melakukan pengejaran dan menangkap keduanya. Detik-detik pasukan Buaya Putih Kostrat tembak mati Danyon OPM, Panglima TNI turun tangan. 3 anggota OPM tewas pasca terlibat baku tembak melawan pasukan Buaya Putih Kostrat. 1 dari 3 anggota yang kena tembak tersebut diketahui berpangkat mayor. Baku tembak mencekam ini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 2 Desember 2024. Juru bicara OPM, Sebi Sambom, mengatakan Mayor Jelek Waker ikut tertembak dalam peristiwa tersebut. Jelek Waker adalah anggota TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dan staf khusus TPNPB di Markas Ugimba. Baku tembak yang merenggut nyawa keduanya berlangsung sekitar 1 jam. Sementara itu, di pihak TNI, prajurit pasukan Buaya Putih diganjar penghargaan pasca baku tembak tersebut. Prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat Titik Kuat Gome berhasil melaksanakan penindakan terhadap Jelek Waker. Tokoh OPM bernama Jelek Waker merupakan pejabat komandan batalion Danyon, Tanah Merah OPM Distrik Gome dalam struktur OPM. Menindaklanjuti keberhasilan tersebut, pada 5 Desember 2024, Panglima TNI memimpin langsung upacara militer dalam rangka pemberian penghargaan kepada 12 prajurit Satgas Pamtas Mobile Yonif 323 Buaya Putih Kostrat. Panglima TNI menyampaikan apresiasi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada para prajurit TNI yang berhasil melaksanakan penindakan tokoh OPM di Distrik Gome. Menurut Panglima TNI, keberhasilan tersebut merupakan wujud profesionalisme para prajurit TNI yang dilandasi integritas serta pengabdian luar biasa melebihi panggilan tugasnya. OPM diduga tembak 3 truk 1 sopir tewas, pecatan Polri dituduh jadi pelaku. Organisasi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia, OPM, dikabarkan kembali bikin ulah. Pada 4 Desember 2024, anggota OPM diduga menjadi pelaku penembakan terhadap 3 truk yang melintas di KM 80 Jalan Trans Jayapura Wamena, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Nahas, 1 sopir truk dikabarkan tewas. Akan tetapi, tudingan ini dibantah langsung oleh Jubir OPM, Sebi Sambom. Ia malah menuduh pelakunya adalah seorang pecatan Polri bernama Aske Mabel. Militer dan polisi Indonesia harus bertanggung jawab karena sengaja pasang Aske Mabel untuk menciptakan kekacauan, kata Sebi. Sekedar informasi, Aske Mabel merupakan pelaku pencurian senjata api di Mapolres Yalimo beberapa waktu yang lalu. Setelah melakukan aksinya, Aske Mabel yang menjadi buronan militer Indonesia menyatakan dirinya sebagai partisipan OPM. Pernyataan itu ia utarakan melalui video singkat yang selanjutnya viral di media sosial. Akan tetapi, Sebi menegaskan, yang bersangkutan bukan anggota OPM. Terkait penembakan terhadap truk di Distrik Abenaho, sopir tewas berinisial C. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer, Kodam, 17 Cenderawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan CMM, membenarkan insiden tersebut. Chandra menyebut, gerombolan OPM adalah penjahat kemanusiaan yang pada dasarnya menginginkan Papua tidak kondusif. Mereka merusak kedamaian sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat tidak terwujud. Saat ini proses evakuasi korban sedang diupayakan, ujar Chandra. Baku tembak Polri versus OPM di Bamus Bama, Algojo Letnan Martin Faan lari ketakutan ke hutan. Terjadi baku tembak hebat antara OPM melawan Polri di Distrik Bamus Bama, Papua Barat pada 30 November 2024. Dalam insiden itu, OPM sesumbar berhasil menembak 3 anggota Polri. Namun,
Klaim OPM langsung dipatahkan oleh pihak Polri. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongki Isgunawan membenarkan telah terjadi kontak tembak. Namun tidak korban jiwa dari aparat kepolisian. Detik-detik kejadian, awalnya personel BKO Brimob Polres Tambrau sedang melaksanakan patroli rutin. Sekitar 342 meter dari kantor distrik Bamusbama, terjadi penembakan oleh orang tidak dikenal, OTK. Personel membalas tembakan dan melakukan penyisiran, namun pelaku melarikan diri ke arah hutan. Ia menambahkan, peluru hanya mengenai bagian bak belakang mobil patroli Brimob. Sebelumnya, Sepdi Sambom selaku Jubir OPM mengatakan, anggota OPM Kodap 33 Rumana Tambrau menyerang satu unit mobil patroli polisi tipe Hilux. Anggota TPNPB yang dipimpin Wakil Komandan Operasi TPNPB OPM Kodap 33 Rumana, Letnan 1 Martin Faan, telah menembak mati 3 anggota Brimob dan 1 anggota lainnya mengalami luka tembak yang kritis.